Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti di sini doanya dipimpin oleh Cika. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama yang terkait kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Cika. Nah selanjutnya di sini Ibu mau mengasihkan kalian terlebih dahulu. Nanti yang namanya Ibu panggil Ibu bisa menjawab hadir. Oke, dengarkan ya. Anggi, hadir Bu. Anggita, hadir Bu. Askia, hadir Bu. Cilin, Citra, hadir Bu. Devi, hadir Bu. Ginda, hadir Bu. Grace, tidak hadir Bu, sakit. Ada suratnya? Ada Bu. Oke, Jovita, Bu. berarti di sini yang hadir ada 8 orang ya anak-anak. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah Bu. Kalau sudah siap, Ibu mau semua alat tulisnya kayak pulpen, buku itu disiapkan di atas meja ya. Kemudian coba diperhatikan lingkungan sekitar tempat duduknya. Kalau ada sampah bisa dibuang terlebih dahulu supaya belajar kita hari ini nyaman. Oke, sudah semuanya disiapkan? Sudah Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ada sedikit ice breaking. Jadi, ice breakingnya, kalau Ibu bilang botak, itu pegang kepala. Ibu bilang batuk, pegang bibir. Ibu bilang batik, pegang baju. Siap? Siap Bu. Oke. Batuk. Botak. 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 Batik. Batuk. Oke, tepuk tangan dulu. Terima lagi. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang ikatan ion. Siapa yang masih ingat tentang apa itu ikatan ion? Iya, Andi silakan. Kalau ikatan ion adalah ikatan yang terjadi ketika terjadi serah terima elektron. Iya, benar sekali ya Andi. Ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron. Ikatan ion itu tersusun dari unsur apa saja, anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan Devi. Ikatan ion itu terdiri dari atom non-logam dan logam. Iya, benar sekali Devi. Di dalam pembelajaran kita minggu lalu membahas ikatan ion itu kita juga membahas tentang reaksi ionisasinya juga. Misalnya seperti NaCl. Kalau dia terionisasi akan menghasilkan ion apa saja? Iya, Na+ dan Cl-. Nah, pembelajaran minggu lalu itu juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pembelajarannya di sini bintang-bintang 3. Yang pertama, setelah mempelajari konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit, peserta didik mampu menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit, peserta didik mampu mengkategorikan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat takaran listriknya dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menentukan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit berdasarkan sifat takaran listriknya dengan tepat. Nah, jadi nanti di pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Karena hari ini yang hadir cuma 8, berarti nanti ada 1 kelompok yang jumlahnya 2 orang ya. Nanti kelompok itu akan Ibu bagikan LKPD, kemudian kalian mendiskusikan lalu mempresentasikan. Coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Di sini ada gambar apa saja? Gula, air, dan larutan gula. Ada gula, air, dan larutan gula. Dari gambar ini, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu larutan? Angkat tangannya. Iya, jawab kita. Menurut pendapat saya Bu, berdasarkan gambar, larutan itu adalah dua komponen yang menyatu. Sama halnya ketika gula dimasukkan ke dalam air, maka akan terjadi larutan gula. Artinya adanya zat larut dan zat pelarut. Iya, benar sekali ya Jovita. Nah, berdasarkan gambar yang sudah Ibu tampilkan ini, mana yang bersifat sebagai zat pelarut Dinda? Gula Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dinda. Berarti di sini air sebagai zat pelarut. Iya. Oke, selanjutnya berdasarkan daya hantar listriknya, larutan ini dibagi lagi menjadi 2, ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan kuat lemahnya, larutan elektrolit ini dibagi menjadi 2, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Untuk mengetahui definisi dari larutan elektrolit dan non-elektrolit, Ibu mau kalian menyimak video pembelajaran berikut. Oke, di sini ada video rangkaian alat uji daya hantar listrik. Ada gambar apa saja? Lampu, kabel, baterai, dan larutannya. Oke. Nanti dari video ini, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan untuk 3 orang tercepat yang akan mendapatkan ekstra poin dan hadiah. Selanjutnya, ini pertanyaan yang sudah diberikan untuk 3 orang, ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit? Siapa yang mau menjawab? Cilin? Jadi
Ibu sampaikan tadi, dikatakan bahwa elektrolit itu sebuah lautan itu bisa mengantarkan listrik dengan nyala lampu yang terang dan ada gelombang gas. Kemudian kalau elektrolit itu dia ada gelombang gas sedikit tapi lampunya tidak menyala, dan kalau elektrolit itu tidak ada gelombang gas dan lampunya tidak menyala. Iya, benar sekali ya Cilik. Terima kasih ya. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Askia dulu. Silakan Askia. Ibu, berdasarkan yang tadi sudah disampaikan pada video, dapat saya amati bahwa pada larutan panci yang pertama itu dia merupakan elektrolit kuat. Kenapa? Karena lampunya menyala terang dan kemudian terdapat gelombang. Nah, kemudian pada larutan kedua itu juga tergolong elektrolit namun lemah karena lampunya tidak menyala namun terdapat sedikit gelombang. Dan pada larutan yang ketiga yang larutan dua itu tidak menghasilkan nyala lampu dan tidak menghasilkan gelombang, maka tergolong non elektrolit. Iya, benar sekali Askia. Tepuk tangan untuk Askia. Untuk pertanyaan nomor 3, siapa yang menjawab? Anggita, silakan. Oke, baik, dari video pengamatan yang telah saya lihat tadi bahwasanya aki lampu itu kan merupakan larutan elektrolit kuat. Jadi lampunya itu menyala terang karena aki ini terionisasi sempurna di dalam larutannya sehingga menghasilkan gelombang gas yang banyak dan menghasilkan listrik. Sedangkan pada larutan kedua itu dia tidak ionisasi sempurna, tidak ada ionisasi dalam larutannya, sehingga tidak ada gelombang gas dan tidak dapat menyala. Iya, benar sekali Anggita. Tepuk tangan untuk Anggita. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu katakan di awal, nantinya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi untuk kelompok pertama itu ada Anggi, Dinda, dan Anggita. Kelompok kedua, Cilin, Devi, dan Citra. Dan kelompok ketiga, Askia dan Jovita. Di sini Ibu akan memberikan kalian KPD-nya untuk berdiskusi di kelompok masing-masing ya. Nah, coba perhatikan dulu anak-anak KPD-nya. Di sini Ibu mencantumkan barcode ya. Barcode ini nanti kalian bisa scan, isinya adalah video percobaan. Nanti kalian tonton dulu videonya sampai habis, kemudian bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan di KPD. Oke, paham? Paham. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab KPD. Dan kemudian nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Kelompok kedua ada di dalam. Oke, kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk kelompok 2 dan 3, ini mohon diperhatikan kelompok 1 apabila ada yang kurang cocok dengan pendapat kalian bisa memberikan tanggapannya. Baiklah, perkenalkan saya Dinda, kelompok dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab lembar yang diberikan oleh ibu kita, di mana pertanyaan pertama berdasarkan video percobaan tentukan larutan yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Jadi berdasarkan video yang telah kami simak bersama-sama dari kelompok 1 dan kami sebutkan bahwa elektrolit kuat itu air garam, elektrolit kuat air garam karena dia dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga nyala lampu dapat dihasilkan berdasarkan video tersebut. Lalu ada air cuka dan minuman isotonik, itu termasuk elektrolit lemah karena dia karena dia memiliki gelembung pada larutannya, namun dia tidak dapat menyalakan lampu. Lalu ada air gula, yaitu non elektrolit karena dia tidak terdapat gelembung pada larutan, juga tidak ada nyala lampu. Lalu yang kedua, sebutkan ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan elektrolit kuat itu lampunya menyala, gelembungnya tidak dihasilkan banyak. Lalu elektrolit lemah itu lampunya tidak menyala, namun menghasilkan gelembung yang sedikit. Dan elektrolit adalah lampunya tidak menyala dan gelembung juga tidak ada terdapat. Lalu yang ketiga, jelaskan mengapa terjadi perbedaan uji daya antar listrik pada masing-masing larutan. Karena dan uji daya antar listrik ini terdapat larutan yang terionisasi berbeda-beda, seperti terionisasi sempurna yaitu elektrolit kuat, lalu terionisasi sebagian yaitu elektrolit lemah, dan ada yang tidak terionisasi yaitu non elektrolit seperti air gula berdasarkan video. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita berani maju. Ya. Untuk kelompok 2, silakan. Baik, saya perwakilan
perwakilan dari kelompok 2 berdasarkan video percobaan tersebut yang termasuk larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam, lalu elektrolit lemah yaitu larutan cuka dan larutan isotonik. Kemudian larutan non elektrolit yaitu larutan gula. Yang kedua yaitu ciri-ciri larutan elektrolit kuat yaitu dapat menghantarkan listrik dengan baik, menyala terang pada uji lampu. Kemudian pada elektrolit lemah yaitu menghantarkan listrik dengan lemah dan menyala redup pada uji lampu. Jika non elektrolit yaitu tidak dapat menghantarkan listrik dan lampunya tidak menyala. Kemudian yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan uji daya hantar listrik pada masing-masing larutan? Yang pertama itu larutan elektrolit kuat menghasilkan banyak ion sehingga arus listrik dapat mengalir dengan baik. Kemudian larutan elektrolit lemah hanya menghasilkan sedikit ion sehingga arus listrik mengalir dengan lemah. Yang terakhir yaitu non elektrolit tidak dapat menghasilkan ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Demikian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Karena sudah berani maju. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk pertanyaan yang pertama. Berdasarkan video percobaan, tentukan larutan yang masuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit. Larutan non elektrolit untuk yang pertama, larutan elektrolit kuatnya terdiri dari larutan garam. Kemudian larutan non elektrolit lemah itu larutan cuka dan minuman isotonik. Kemudian larutan non elektrolit yaitu larutan gula. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Untuk larutan elektrolit kuat itu ditandai dengan lampu nyala terang dan terdapat banyak gelembung gas dikarenakan terjadinya ionisasi sempurna. Untuk elektrolit lemah adanya nyala lampu namun redup dan gelembung gasnya sedikit karena terionisasi sebagian. Dan untuk larutan non elektrolit tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung karena tidak terjadi ionisasi pada larutan tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa terjadi perbedaan uji daya antar listrik pada masing-masing larutan. Larutan garam itu terionisasi sempurna sehingga nyala lampunya terang. Kalau larutan cuka dan minuman isotonik itu dia terionisasi sebagian sehingga nyala lampunya redup dan gelembung gasnya sedikit. Kalau larutan non elektrolit dia itu larutan gula dan tidak terjadi ionisasi sehingga gelembung gas dan nyala lampu tidak ada. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Iya, benar sekali jawaban nomor 3. Nah, di sini untuk menguatkan pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu ajarkan, materi larutan elektrolit dan non elektrolit, Ibu akan memberikan kuis, ya. Setiap orang bebas memilih nomor berapa. Setiap soalnya tuh hanya diberi waktu 30 detik, ya anak-anak. Oke, paham? Paham, Bu. Kita mulai dari Andi. Andi mau pilih kotak nomor berapa? 8. Oke, kita buka kotak nomor 8. Waktu berjalan ya Andi. Sampai Bu. Sampai. Yakin? Yakin. Oke, kita cek jawabannya. Benar ya? Selanjutnya untuk tidak mau pilih kotak nomor berapa? 2. Oke, kita buka kotak nomor 2. Dari terang banyak Sudah yakin A? yakin. Oke, kita cek jawabannya A. Iya, benar sekali. Selanjutnya Anissa, mau buka kotak nomor berapa? Nomor 4. Oke. Ya, kita lihat waktunya. B. Oke, B. Yakin, B? Yakin. Kita tes jawabannya. Benar sekali ya kita. Kita. Selanjutnya Cilin. 1. Kita buka kotak nomor 1. Jawab. Waktunya sudah mau habis Cilin. Oke. Iya, benar sekali. Selanjutnya Devi, pilih kotak nomor berapa? 5, Bu. 5. Kita buka kotak nomor 5. Aku terus berjalan. C, Bu. C, yakin C? Yakin, Bu. Kita tes jawabannya. Tes. Oke. Selanjutnya Citra, mau pilih kotak nomor berapa? Nomor 6, Bu. Oke, nomor 6. Kita buka kotak nomor 6. D, Bu. D, yakin jawabannya D? Yakin, Bu. Oke. Kita periksa ya. Ya, Bu. Selanjutnya Asia. Nomor 7, Bu. 7. Oke, nomor 7.
Waktu terus berjalan. D, Bu. D, yakin D? Iya. Oke, kita periksa. Benar ya. Jo kita mungkin nomor berapa? Tersisa 2 kotak. 9, Bu. 9, yakin 9? Iya, Bu. B, Bu. Sangat yakin B? Iya, Sangat Bu. yakin Bu. Oke, kita tes ya. Ada tersisa 1 kotak. Siapa yang mau menjawab yang akan mendapatkan extra poin dari Ibu? Citra. Kawan kami Pak. Empat dulu, Pak. Yakin? Iya, Bu. Oke, kita periksa. Karena sudah mau berakhir pembelajaran kita, Ibu mau nanti di sini 2 orang kalian memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu ajarkan. Namun 2 orang ini akan ditentukan dari Gafres, siapa namanya yang akan sampai ke finish duluan itu yang akan memberikan kesimpulan. Nanti yang namanya sampai ke finish duluan bebeknya dia yang memberikan kesimpulan. Siap Bu. Ya. Siapa? Iya, Bu. Siapa yang memberikan kesimpulan? Agita yang akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Agita. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu bahwasanya larutan elektrolit kuat itu dapat menghantarkan arus listrik karena dia terionisasi. Nah, sedangkan larutan elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia tidak terionisasi. Kemudian larutan elektrolit itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah, di mana larutan elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna dalam larutan dan memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 1, dan larutan elektrolit lemah itu memiliki terionisasi bagian dan memiliki derajat ionisasi alfa 0 sampai 1. Kalau misalnya larutan elektrolit kuat elektrolit dia tidak terionisasi. Iya, benar sekali. Oke, kalau siapa yang akan sampai ke finish duluan bebeknya? Devi. Oke, Cili. Silakan Cili memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baik Bu, jadi kesimpulannya karena saya ambil dari pelajaran kita hari ini, larutan itu terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan elektrolit. Kemudian larutan elektrolit itu terbagi lagi menjadi 2, ada larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, pada larutan elektrolit kuat itu dia dapat menghantarkan listrik, kemudian jika dapat menyalakan lampu dengan terang dan menghasilkan banyak gelembung, dan derajat ionisasinya itu sama 1. Kemudian kalau elektrolit lemah itu gelembungnya sedikit, lampunya nyalanya redup, dan derajat ionisasinya itu 0 sampai dengan 1. Kemudian kalau larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik dan derajat ionisasinya itu 0. Iya, benar sekali ya Cili. Dapat Ibu ambil kesimpulan yang mana larutan itu adalah campuran dari zat terlarut dan zat pelarut yang membentuk satu fase homogen. Kemudian berdasarkan daya antar listriknya, larutan itu dibagi menjadi 2, ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sementara larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Seperti tadi sudah ada contohnya dari video pembelajaran, larutan elektrolit kuat itu larutan aki, larutan elektrolit lemah itu contohnya larutan asam cuka, dan larutan non-elektrolit itu contohnya larutan gula. Oke, di sini Ibu ada memberikan latihan soal yang dapat kalian kerjakan di rumah. Nanti akan dikumpul di pertemuan kita selanjutnya. Di sini ada 3 soal, bisa difoto atau dicatat dulu ya anak-anak. Setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap kalian terus belajar lagi di rumah dan terus membahas tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena minggu selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya itu kita akan membahas lebih lanjut tentang pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit, tapi melalui praktikum sederhana tentang uji daya antar listriknya, oke? Jadi nanti Ibu akan memberikan list alat dan bahannya yang akan kalian bawa ke sekolah. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Andi. Silakan Andi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Andi. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.